Ketemu lagi dengan saya, Satriozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan itu pelajaran akidah akhlak yang membahas tentang induk-induk akhlak tercela menggunakan media Canva yang seperti di layar. Nah, ini. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang materi akidah akhlak kelas 10 ini ya, tentang induk-induk akhlak tercela. Ya, nah, sebelum kita membahas tentang induk akhlak tercela, baiklah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akhlak tercela. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian akhlak tercela. Perilaku tercela merupakan perilaku buruk yang dilarang dalam agama Islam. Perilaku tercela ini dalam agama Islam disebut dengan istilah akhlak mazmumah. Banyak perilaku tercela yang wajib kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat hidup rukun dan bahagia. Akhlak mazmumah adalah tingkah laku tercela atau jahat yang wajib kita hindari. Karena akhlak tercela perilaku tercela ini sangat berbahaya bagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Adalah pengertian tentang akhlak tercela. Nah, selanjutnya kita bahas itu induk-induk akhlak tercela. Induk-induk akhlak tercela itu yang pertama itu ada hubbu dunia, hasad, takabur, atau ujub, dan riya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian tentang hubbu dunia. Itu akan kita bahas pada sesi ini tentang pengertian hubbu dunia, ciri-ciri hubbu dunia, dan bahaya hubbu dunia ini. Nah, pengertian hubbu dunia ini adalah hubbu dunia itu berarti cinta dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya dan menentukan segalanya. Penyakit hubbu dunia ini adalah cinta dunia berawal dari penyakit hatinya yang penyakit iman. Tujuan akhir kehidupannya itu sehingga tujuannya itu adalah dunia, bukan untuk akhirat tujuannya. Hingga tujuan akhir kita seharusnya untuk akhirat itu dia lupakan. Nah, yang kedua kita membahas ciri-ciri hubbu dunia. Ciri-ciri hubbu dunia di sini adalah yang pertama itu menganggap dunia sebagai utamanya dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Serakah dan rakus, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit yang diterimanya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bahaya hubbu dunia. Bahaya hubbu dunia ini adalah kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Karena tujuan hidupnya itu hanya dunia, tetapi dia itu tidak tahu arah, hanya dunia dan dunia-dunia. Yang kedua, ibadah formalitasnya bercampur nifaq atau riya. Yang ketiga, kehilangan integritas diri dengan tidak memperhatikan halal atau haramnya. Karena dia tadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta apa yang diinginkannya. Dan akhlak buruk yang dimilikinya akan merajalela. Itu tentang perbuatan hubbu dunia atau perilaku hubbu dunia. Akhlak hubbu dunia, yang cinta dunia yang harus kita hindari. Nah, yang kedua yaitu tentang hasad. Hasad di sini kita akan membahas tentang pengertian hasad dan bahaya hasad. Nah, apa itu hasad? Hasad berarti dengki. Maksudnya satu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, rasa iri, dan tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasad menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya berpindah kepada dirinya. Seseorang yang mengaku beriman dianjurkan untuk menghindari segala penyakit hati. Orang yang mempunyai sifat iri atau dengki cenderung tersiksa hidupnya dan dia akan selalu seuzon kepada orang lain. Nah, bahaya dari sifat hasad ini adalah yaitu menyakiti hati orang lain. Di samping itu hasad juga merusak tatanan orang lain. Orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa bahagia, mengarah kepada perbuatan maksiat. Sikap hasad juga bisa mengarah kepada fisik dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, itulah tentang perbuatan hasad, itu memiliki sifat iri yang harus kita hindari. Nah, yang ketiga yaitu takabur.
Takabur itu kita akan membahas di sini pengertian takabur atau ujub dan bahaya takabur dan atau ujub. Nah, takabur atau ujub ini sama dengan perbuatan sombong. Nah, apa pengertian takabur atau ujub? Secara bahasa atau terminologi, ujub berasal dari kata ajaba yang berarti kagum, terheran, terheran-heran, takjub, al-jibu bi al-nafs, berarti kagum pada dirinya sendiri. Ya, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub ialah suatu sikap yang membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan dirinya sendiri. Nah, tentang ujub ini atau takabur ini, Imam Al-Ghazali menuturkan perasaan ujub adalah kecintaan seseorang kepada satu karunia dan merasakan memilikinya sendiri tanpa mengembalinya keutamaannya kepada Allah. Nah, bahaya dari takabur atau ujub ini yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan. Ya, orang memiliki sifat ujub ini dia itu akan merasa sombong. Karena merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan adalah hal itu memberikan pengaruh negatif yang sangat banyak. Meremehkan dosa di hadapan Allah. Melupakan nikmat itu pemberian dari Allah. Karena mereka itu merasa keberhasilan yang dia tempuh itu adalah dari usaha dia sendiri, bukan karena pemberian dari Allah. Nah, bahaya takabur selanjutnya itu tidak takut terhadap azab dan kemurkaan Allah. Karena ia meyakini bahwa ia telah mendapatkan kedudukan mulia ini di sisi Allah. Itulah yang memiliki sifat takabur ini. Jadi, semoga kita yang mendengarkan video ini, kita sama-sama menghindari perbuatan-perbuatan peklak tercela ini. Dan selanjutnya kita membahas tentang sifat atau induk akhlak tercela yang keempat, ria. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian ria, ciri-ciri ria, dan bahaya. Bukan Bu Ria ya, tetapi ini akhlak tercela. Nanti kan yang bernama ria kita bilang itu, ria ini tidak boleh gitu. Maksudnya itu bukan ria, tapi ria. Ria. Pengertian ria yaitu menurut bahasa berasal dari kata aria yang artinya menampakkan pamer, yaitu memperlihatkan suatu atau amal kebaikan kepada sesama manusia. Sedangkan menurut istilah ria ini adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain bukan karena Allah semata, tetapi hanya dapat pujian dari orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang akan menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dan menurut Imam Al-Ghazali bahwa ria ini adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikannya. Dan dengan demikian dapat disebutkan bahwa ria adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah karena Allah, tetapi karena ia ingin dipuji oleh orang. Nah, ciri-ciri dari sifat dia ini adalah yang pertama, tidak akan berbuat baik jika tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, melakukan amal soleh tanpa dasar. Yang ketiga, tampak rajin, penuh semangat jika amal perbuatannya dilihat atau dipuji oleh orang lain. Ucapannya selalu menunjukkan bahwa dia yang paling hebat, paling tinggi, dan paling utama. Nah, contohnya, dia mau melaksanakan sholat karena ada si doi yang dikagumi. Pas dia si doi kelihatan harap masjid, kita juga bergegas ke masjid melaksanakan sholat agar supaya nanti nilai, oh Masya Allah, ini anak soleha, wanita soleha. Nah, selanjutnya itu yang kita bahas di sini adalah bahaya dari ria. Bahaya ria ini akan pertama membawa dirinya itu
akan merasa hampa dan kecewa dalam artinya apabila dalam perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak dia dapatkan. Karena kalau melakukan segala sesuatu itu karena ingin dipuji dan kita tidak dipujinya, pasti hati kita tuh akan merasa kecewa, sakit hati. Gitu. Dan juga muncul rasa tidak puas terhadap apa yang dia rasakan. Nah, dan muncul sikap berpura-pura. Terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Bisa menimbulkan pertengkaran apabila ia mengungkit kebaikan terhadap orang lain. Inilah dari sifat dia. Nah, jadi sangat diharapkan kita yang ada di sini akan mendengarkannya agar kita menjauhi dari sifat-sifat ini, dari sifat-sifat akhlak tercela ini. Nah, ini kan tadi ada sifat induk tercela ini kan ada 4. Jadi itu harus kita hindari. Kalau yang 4 itu bisa kita hindari, maka yang lainnya perbuatan yang salah-salah itu insya Allah bisa kita hindari juga. Karena bahaya sifat-sifat ini sangat membahayakan bagi diri kita. Hidup kita tuh tidak akan merasa pernah nyaman, tidak akan merasa tentram, tidak akan merasa tenang. Hidup kita tuh penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekecewaan. Kita rusak segalanya. Kita gunakan segala caranya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah diri dunia. Dan hasad kita iri milik orang senang. Sama seperti itu. Kita iri milik orang senang milik orang sedih. Itu dia sifat hasad yang harus kita hindari. Dan juga begitu dengan takabur, ujub atau sombong. Yakin terhadap diri sendiri yang berlebih itu tidak boleh. Begitu juga dengan sifat ria, melakukan hal segala sesuatu hanya karena dipuji. Ini adalah penyakit hati harus kita hindari. Ya harus kita jauhi. Nah, bagaimana cara kita menjauhi sifat-sifat ini? Cara menolak buat sikap tercela ini, kita tebalkan iman kita terhadap Allah, kita dekatkan hati kita kepada Allah, dan kita tobat atas perbuatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari induk-induk tercela ini sudah kita sampaikan dan harus kita jauhi sifat-sifat ini, sifat yang tidak harus kita lakukan di dunia ini. Ingat, tujuan hidup kita yang pertama adalah akhirat, bukan dunia. Jadi mari kita obati penyakit hati itu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan dengan berbanyak dan juga dengan memperbanyak istighfar. Oke, baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat sekarang ini. Kalau ada masukan atau kritikan atau saran, silakan komen di bawah kolom yang komentar ya. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.